Pernah kepikiran nggak apa sih yang sebenarnya bikin pabrik-pabrik modern itu jalan? Nah, sebentar lagi kita bakal bedah otaknya otomatis ini. Dan yang paling seru kita bakal tahu gimana caranya kalian bisa mulai program mesin-mesin ini bahkan tanpa perlu sama sekali. Oke, kita mulai dari teka-teki ya. Coba perhatikan kotak-kotak ini. Mereka ini pahlawan tanpa tanda jasa di dunia industri. Mereka kerja non-stop di balik layar, mastiin semuanya beres. Dan kira-kira apa sih benda ini? Jawabannya Programmable Logic Controller atau PLC. Dulu, pabrik-pabrik tuh dikendalikan oleh ribuan helai kabel yang rumit lah. Masalah muncul saat ada perubahan desain produk. Jadi teknisi itu harus membongkar, memasang ulang ribuan kabel tersebut yang memakan waktu berminggu-minggu. Pada tahun 1998, Dick Marley menjawab tantangan dari General Motors dengan menciptakan Modicon 084. Nah, inilah PLC pertama di dunia. Alih-alih merombak kabel, teknisi cukup mengubah program di dalam komputer kecil ini. Agar mudah diterima, sistemnya dibuat menggunakan bahasa ladder logic yang tampilannya mirip dengan diagram listrik yang sudah dipahami teknisi saat itu. Nah, sejak saat itulah PLC merevolusi industri dengan membuat jalur produksi menjadi lebih fleksibel, cepat, dan cerdas hingga saat ini. Biar benar-benar ngerti, yuk kita bedah dalamnya. Kita lihat apa yang bikin PLC ini kuat dan bisa diandalin banget. Gampangnya gini, anggap aja PLC itu komputer super badak, beda banget sama PLC di meja kalian. PLC ini sengaja dirancang buat tahan banting di lingkungan pabrik yang panas, berdebu, penuh getaran, sambil terus ngejalanin perintah dari kita. 24 jam, 7 hari seminggu, tanpa henti. Nah, yang keren dari diagram ini, itu simpelnya. Intinya cuma ada tiga langkah. Pertama, input, ini dari sensor-sensor yang baca kondisi di lapangan. Kedua, CPU, otaknya yang mikir dan ambil keputusan sesuai program yang kita buat. Terakhir, output yang menjalani perintah itu, entah nyalain motor, buka tutup katup, atau apapun itu. Dan inilah wujud aslinya di versi di dunia nyata. Kelihatan kan gimana diagram tadi jadi kenyataan, terminal inputnya di atas buat terima sinyal, terus outputnya di bawah buat kirim perintah. Nah, desainnya logis kayak gini tuh bukan cuma biar keren, tapi ini benar-benar ngebantu banget biar masang dan benerinnya jadi super cepat dan di lapangan. Sekarang, buat kalian yang suka ngoprek elektronik, pasti langsung pikiran satu nama kan? Loh, tunggu dulu. Ini kan mirip Arduino. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Yuk kita adu langsung si kelas berat industri sama si juara prototyping. Pertanyaannya wajar banget sih. Keduanya emang sama-sama otak elektronik, tapi mereka itu main di liga yang beda jauh. Kabel ini menjelasin semuanya. Anggap aja PLC itu tank tempur. Dibuat dengan kanan tingkat dewa di badan perang industri, sementara Arduino itu kayak pisau lipat Swiss. Seberguna banget buat proyek iseng dan belajar. Tapi ya bukan alat yang bakal kalian andalin buat ngejalanin pabrik 10 tahun nonstop kan? Oke, jadi sekarang kita udah paham kenapa PLC jagoannya industri. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita ngobrol sama PLC ini? Dia ngerti bahasa apa sih? Sebenarnya ada beberapa bahasa yang bisa kita pakai. Masing-masing punya kelebihan sendiri. Tapi buat pemula, ada satu bahasa yang jadi semacam standar emas. Karena gampang banget dipahaminya. Nah, ini dia titik awal terbalik buat kalian. Ladder diagram. Kenapa? Soalnya bahasa ini sengaja didesain biar kelihatan persis kayak skema rangkaian listrik. Ini jenis banget loh. Soalnya teknisi atau anak listrik bisa langsung tanpa harus jadi jagoan coding dulu. Coba bayangin satu anak tangga, simpel aja. Di kiri kita punya input, misalnya tombol start. Di kanan kita punya output, misalnya coil buat motor. Pas tombol ditekan, arus logikanya ngalir lewat anak tangga itu. Dan motornya menyala. Udah sesimpel itu. Dan ini bagian paling asiknya. Kalian nggak perlu keluar duit jutaan buat beli PLC. Buat mulai belajar. Komputer kalian itu udah bisa menjadi lab otomatis pribadi loh. Yuk kita lihat gimana caranya kalian bisa mulai hari ini juga. Perjalanan kalian buat belajar Go itu kita pecah jadi 3 langkah simple. Pertama, pahami dulu konsep dasarnya. Kedua, latihan terus-menerus di dunia maya yang aman. Ketiga, langsung coba terapin ilmunya ke proyek-proyek kecil. Anggap aja simulator-simulator ini playground virtual kalian. Di sini kalian bebas ngebangun, uji bahkan ngancurin sistem pabrik virtual tanpa ada risiko apa-apa. Ini cara paling top buat belajar. Bikin salah satu dan menguasain logika PLC dan banyak yang gratis. Nah, kalau udah mulai nyaman sama simulatornya saat uji nyali,
Coba deh bikin salah satu proyek ini, bikin sistem lampu lalu lintas atau konveyor otomatis. Itu cara yang keren banget buat membuat teori jadi skill beneran. Sebelum kalian mulai, ini ada beberapa pro tips biar belajar makin ngebut. Pertama, kuasai dasarnya dulu, jangan buru-buru. Kedua, selalu kasih komentar di program kalian. Dan yang paling penting, jangan cuma baca teori, langsung praktik di simulator. Kebiasaan-kebiasaan ini bakal membantu banget ke depannya. Jadi, sekarang kalian udah punya peta jalannya nih. Apa itu PLC, kenapa ini penting banget, gimana cara mulainya. Pabrik masa depan itu nggak bakal jadi dengan sendirinya kan? Mereka butuh programmer. Pertanyaan sekarang, nah sekarang kalian siap nggak jadi salah satu arsiteknya?